Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Agustias Ciptaningrum, spesialis patologi klinik, sebagai penanggung jawab Laboratorium Cakra Medika Bekasi. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pemeriksaan PCR untuk diagnosis COVID-19. Pemeriksaan PCR adalah pemeriksaan untuk mendeteksi materi genetik yang ada pada virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab dari COVID-19. Jadi, kalau pemeriksaan antibodi atau rapid antibody atau rapid serologi, maka yang kita deteksi adalah antibodi terhadap protein antigen dari virus SARS-CoV-2. Jadi, ini hanya akan bisa dideteksi bila antibodinya sudah terbentuk. Bila belum terbentuk, maka antibodinya tidak bisa terdeteksi. Sedangkan kalau swab antigen itu untuk memeriksa protein antigen yang merupakan bagian dari struktur virusnya. Virus SARS-CoV-2 ini mempunyai protein struktural dan ada juga protein non-struktural. Kita akan mendeteksi protein antigen dengan menggunakan rapid antigen atau swab antigen. Pemeriksaan ini hanya bisa memberikan hasil yang baik bila virusnya dalam masa replikasi. Kalau di standar WHO disebutkan 5-7 hari sesudah gejala awal dari COVID-19 atau setelah kontak erat dengan pasien atau kasus terkonfirmasi COVID-19. Sedangkan pemeriksaan PCR, kita memeriksa materi genetiknya. Jadi lebih dalam lagi daripada antigennya. Virus SARS-CoV-2 ini dia punya bagian tubuhnya yang disebut protein struktural, protein non-struktural. Protein struktural itu ada, yang mengkodenya adalah materi genetiknya. Kita akan memeriksa genom yang menghasilkan protein dari struktur virus tersebut. Sehingga pemeriksaan ini menjadi baku emas untuk diagnosis COVID-19. Nah, materi genetik apa saja yang kita periksa? Dalam hal ini yang sering dan memang dijadikan rekomendasi target gen materi genetik yang akan diperiksa adalah gen N, gen E, ORF1AB, atau RDRP. Gen N dia akan mengkode protein N. Protein N adalah nukleokapsid. Pemeriksaan gen N itu memeriksa gen yang mengkode nukleokapsid. Jadi dia lebih bisa secara spesifik menandakan bahwa memang ada komponen materi genetik virus itu di dalam tubuh. Dalam hal ini dalam saluran napas bagian atas. Karena primer yang dijadikan reagen untuk mendeteksi gen ini terdiri atas susunan asam nukleat yang khas spesifik hanya untuk SARS-CoV-2. Gen E dia akan mengkode protein envelope. Jadi virus ini punya envelope-nya. Kalau ORF1AB itu merupakan gen yang mengkode protein non-struktural, yaitu open reading frame. Jadi kalau kita akan menyandi suatu protein, ya, ada daerah mulai dia dikode awalnya itu open reading frame. Nah, itu ORF1AB. Dan mungkin akan kita temui juga gen S. S itu spike. Spike ini ada S1, ada S2. Spike ini diperlukan oleh virus untuk bisa masuk ke dalam tubuh dengan cara menempel pada reseptor yang ada di dalam tubuh. Dalam hal ini reseptornya adalah Human Angiotensin Converting Enzyme 2 atau HAS2. Kemudian mengangkut virus masuk ke dalam sel epitel dari sel induk yang ditempeli, dalam hal ini kita.
Kalau nempelnya di saluran nafas atas, yang masuk lewat situ. Nanti dia bisa turun masuk ketemu dengan sel epitel yang ada di saluran cerna. Jadi reseptor ini terdapat di saluran nafas, saluran cerna terutama intestinal, ya, usus halus dan lambung, kemudian ginjal, jantung, bisa juga ada yang menyebutkan di tiroid, sehingga pada organ-organ tersebut bisa berdampak bila kita terinfeksi virus SARS-CoV-2 dan menderita COVID-19. Sering kita menjumpai bahwa hasil pemeriksaan PCR di satu tempat berbeda dengan di tempat lain. Apakah hal itu bisa terjadi? Bisa. Kenapa? Pertama, karena memang perjalanan penyakitnya. Jadi pada saat di laboratorium A, dia positif. Kemudian diperiksa di laboratorium B, dia negatif. Mungkin karena perjalanan penyakitnya sehingga pada saat diperiksa di laboratorium B, memang virusnya sudah tidak ada di saluran nafas atas. Bisa karena hilang, memang sudah nggak ada. Atau virusnya sudah sedikit di saluran nafas atas sehingga tidak terambil materi genetiknya, tetapi dia ada di saluran nafas bawah, sehingga pada saat diambil dengan swab nasofaring tidak terambil materi genetiknya. Kedua, bisa karena pada saat dilakukan pengambilan swab tidak terambil materi genetiknya sehingga hasilnya negatif. Sedangkan yang positif, materi genetik yang terambil cukup banyak sehingga hasilnya bisa berbeda. CT adalah jumlah amplifikasi yang bisa dihasilkan dan dideteksi pada pemeriksaan PCR. Jadi kalau pada pemeriksaan kuantitatif RT-PCR seperti yang laboratorium Cakra Medical lakukan, jadi setiap terjadi amplifikasi pada saat pemeriksaan, gitu amplifikasinya pas, dia memendarkan sinyal 1, 2, sebanyak itu akan dihitung sebagai CT sampai nanti dia benar-benar sinar yang dipendarkan itu sesuai dengan latar belakangnya. Makanya ada CT atau cycle threshold. Jadi pada saat dia mencapai cycle threshold, sinyalnya sama. Nah, di situ CT-nya. Kemudian kalau hasil CT antara laboratorium satu dengan yang lainnya itu berbeda karena reagen yang digunakan untuk pemeriksaan juga berbeda-beda, sehingga CT-nya pun bisa berbeda-beda. Kenapa kok CT makin tinggi? Itu sedikit materi genetiknya, kenapa? Ya karena kalau dia dengan beberapa kali amplifikasi pendaran sinarnya sudah sesuai dengan background-nya pada alat ini ya, maka berarti materi genetiknya cukup banyak. Sehingga cycle threshold yang rendah itu menandakan materi genetik yang ada di dalam sampel cukup banyak. Kemudian setiap CT biasanya ada cut off CT. Cut off CT itu adalah kemampuan deteksi sebetulnya. Biasanya rata-rata adalah cut off CT pada angka 40. Tetapi ada beberapa reagen yang 38. Ada yang menetapkan 35 karena tergantung dari reagen yang bersangkutan. Apakah nanti hasilnya jadi berbeda-beda? Ya berbeda-beda antara reagen satu dengan yang lainnya akan bisa memberikan hasil yang berbeda-beda. Sehingga akan lebih pas kalau dilakukan pemeriksaan berseri kalau memang kita ingin memantau pasien pada laboratorium yang sama. Sehingga kita tahu perkembangannya. Misalkan reagen A, dia ada di cut off CT-nya 40. Jadi kalau pasien itu CT yang dihasilkan di bawah 40, kita interpretasikan sebagai positif. Kalau lewat dari angka 40, kita interpretasikan sebagai negatif. Reagen yang lain mungkin cut off-nya ada di 38. Kalau CT-nya di bawah 38 atau sama, maka kita interpretasikan positif. Tapi kalau lebih dari 38, kita interpretasikan negatif. Ya, jadi seperti itu pemeriksaan PCR. Ya, jadi tergantung materi genetiknya dan kemudian reagen yang digunakan.
berdasarkan guideline yang terbaru, maka kalau pasien sudah menjalani isolasi mandiri, kalau dia di rumah tanpa OTG, itu ditetapkan memang 10 hari plus 3. Dia boleh untuk beraktivitas tanpa adanya pemeriksaan PCR ulang. Tetapi harus dicatat bahwa yang bersangkutan benar-benar 100% melakukan isolasi mandiri dengan baik, sehingga tidak kontak sama sekali dengan orang lain yang bisa mengakibatkan paparan berulang. Sehingga memang ada beberapa kasus yang mengatakan, saya dicek PCR sesudah isolasi 2 minggu, positif. Isolasi lagi seminggu lagi, positif. Isolasi lagi, seminggu lagi masih positif. Ini bagaimana? Baik, keterangannya adalah, pertama, kalau dia melakukan isolasi mandirinya tidak tertib, kurang baik, sehingga masih ada kemungkinan terpapar, itu bisa terjadi. Sehingga dia positif untuk waktu lama. Yang kedua, bisa jadi itu adalah virus mati, dead viral, sehingga tidak menularkan lagi. Kemungkinan ketiga, virus itu daya tularnya sudah rendah. Jadi, seandainya memang sudah tertib melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu bahkan 3 minggu isolasi, PCR masih positif, gejala sudah tidak ada, dan ini harus dipastikan ya, bukan hanya dikatakan oleh pasien, karena kadang-kadang pasien mengatakan tidak ada gejala, sebetulnya dia masih merasakan gejala sesak, jadi harus diperiksa. Sudah tidak ada gejala, semua kondisi fisiknya baik, tetapi setelah isolasi 14 hari atau 2 minggu, bahkan ada yang udah sebulan tetap PCR positif, silahkan beraktivitas, tetapi protokol kesehatan harus tetap dijaga. Konsultasikan dengan dokter klinis atau dokter klinik, dokter umum di rumah sakit bila hasil PCR-nya masih positif. Sekali lagi, vitamin bukan obat atau terapi untuk COVID-19. Vitamin yang kita konsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh saja. Sehingga, misalkan ada kasus orang yang bersangkutan isolasi mandiri di rumah, sehingga kalau tidak dalam pengawasan tidak akan diberikan obat-obat yang harus diberikan kalau dia dalam pengawasan dokter di rumah sakit. Jadi dia hanya mengkonsumsi vitamin, dan mungkin ada beberapa yang mengkonsumsi herbal dengan kepercayaan masing-masing. Pada saat dia sudah isolasi, ternyata PCR-nya tetap masih positif dengan CT yang malah lebih rendah. Artinya bisa jadi kumannya masih bereplikasi, memperbanyak diri. Ya harus menjadi perhatian, hati-hati dengan kondisi seperti ini. Jadi harus diperhatikan mengenai keluhannya. Kalau masih seperti itu, silakan konsultasi ke dokter yang bisa merawat dan memberikan obat untuk sakit COVID-19-nya.